البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin sudah kita baca mengenai wajibnya salat jamaah. Barakallahu fikum. Hadis yang pendek, simple, padat, tapi maknanya sangat besar dan juga luas, yaitu mengenai ancaman Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang saat itu tidak mau hadir salat jamaah. Beliau sempat berkeinginan kuat untuk membakar rumah-rumah mereka. Tafadhal barakallahu fikum. Na'am, ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Fatuqam. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, tafadhal. Al-akh. Rawu. Tafadhal. Ayo. Ulangi. An amura Naam, tafadhal al-akh. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal.
Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Hasan. Apa? Naam, tafadhal al-akh. Naam, barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, barakallahu fikum. Ahsan. Tafadhal. Tafadhal. Naam, tafadhal. Al-akh. Naam. Tafadhal. Tafadhal. Sudah ya? Sudah. Tafadhal. Antum apa lu antum? Hah? Hafal? Ayolah bahas. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah, Asy-Syaikh Abdul Khaliq asbahullah, wujubu as-sutrah, wajibnya pakai sutrah. Orang-orang yang baru belajar biasanya enggak paham apa itu sutrah ya. Nam sutrah itu adalah sesuatu yang diletakkan di hadapan atau di depannya orang salat, tujuannya agar orang tidak lewat di depannya. Paham ya? Nah, jadi ukurannya berapa sekarang ini akan kita baca. Paham ya? Dan wajib memakai sutrah. Jadi kalau orang baru datang atau enggak paham salat di belakang sana itu tanpa sutrah, ya diambilkan sutrahnya. Biar nanti dia paham dan tanya gitu. Kenapa? Paham ya? Biasanya kalau orang enggak paham gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan ketika antum salat di masjid jami', masjid yang besar, misalkan antum shaf yang kelima atau keempat, masbuk, akhirnya antum mau mereka setelah selesai salat kan pergi. Antum mau mencari shaf mana semampunya. Kalau depan antum ada tiang, atau ada orang bisa jadikan sutra. Tapi kalau tidak, jarak antara antum dengan tembok depan jauh, enggak perlu jalan jauh. Cukup di situ semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Tapi kalau masih jaraknya dekat, 1 langkah, 2 langkah tempuh. Paham ya? Nah, untuk apa? Mendapatkan sutra tadi itu. Bahkan nanti ada lafaz apa? Kalau ternyata ada orang lewat dihalang-halangi enggak mau, bunuh dia. Paham ya? Bunuh di sini maksudnya bukan dibunuh beneran pakai pisau, itu bukan. Tahan sekuat mungkin gitu loh. Kalaupun sampai meninggal dunia karena kita menahan, kita enggak tanggung jawab. Paham belum? Karena tujuan kita bukan bunuh. Misalkan ada orang lewat, kita halang ternyata dia punya sakit jantung, geblak langsung. Langsung geblak ke belakang itu, meninggal dunia dia. Paham ya? Itu kita enggak berdosa karena kita bukan niatan membunuh, bukan. Cuman untuk apa? Menghalang-halangi agar dia tidak lewat. Kita lihat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Ayo na'am. Siapa namanya? Ayo antum. Al-akh, ayo siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Sudah berulang-ulang ini.
Siapa namanya? Hasan? Ayo, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Upayakan masuk dalam daftar catatan itu ya. Nama-nama para sahabat. Antum punya buku khusus nama-nama para sahabat, bagus. Jadi kalau dapat langsung masukkan. Lama-lama melekat, enggak usah buka lagi, langsung jebret itu aja. Paham ya? Nah, Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya ini? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Na'am, barakallahu fikum. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang mulia dan paling banyak periwayatannya juga. Ya kan? Masuk dalam barisan para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Sebutkan pantunnya. Na'am, barakallahu fikum. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu termasuk apa? Para periwayat hadis yang paling banyak. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Antum dah hafal? Bismillah. Na'am, ahsanta, barakallahu fik. Mudah dihafal. Mudah kan? Antum hafal belum antum? Sudah? Tafadhal. La ba'as, khair insyaallah. Itu dihafal itu ya. Itu termasuk nama-nama para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Di antaranya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Perhatikan ini ya. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutrah. Jadi harus ada sutrah di hadapannya. Wal yadnu minha, penting. Dan hendaknya dia mendekat dari sutrah tadi itu. Juga bukan menjauh, dekat dengan sutrah. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum. Kalau menjauh nanti khawatirnya kalau ada orang lewat, antum enggak bisa menghalau. Tapi kalau dekat, jarak antara sutrah dan antum dekat, itu kalau ada orang lewat kita bisa menghalau. Semampu kita ya tentunya ya. Na'am, barakallahu fikum. Wala yada ahadan yamurru baina yadayhi, dan jangan membiarkan seorang pun lewat di depannya. Baina yadayhi, di depannya. Lewat di depannya dan dibiarkan, tapi dihalau. Dihalangi ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau nekat bagaimana? Fa in jaa ahadun yamur. Kalau seandainya ada orang yang lewat, falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kalau ternyata ada orang yang nekat lewat, bunuhlah dia. Karena sungguhnya dia adalah setan. Bukan setan beneran maksudnya ya. Maksudnya bisa jadi itu setan yang mengganggu, tapi bukan setan beneran, bukan wajahnya wajah setan itu bukan, tetap manusia. Maksudnya itu sudah dihalangi kok tetap nekat itu loh. Itu boleh ditahan sampai sekuat mungkin boleh. Paham ya? Kalaupun meninggal mati, tidak ada tanggung jawab di situ. Karena niat kita bukan untuk membunuh, menghalau saja. Seperti kisahnya yang sebutan tadi itu, ada orang punya penyakit jantung. Kalau penyakit jantungnya kaget sedikit kan bahaya. Antum lagi sholat, orangnya lewat, antum cegah ini. Lewat lagi dia. Lewat lagi dia. Yang ketiga, kaget dia. Kaget langsung geblak jatuh ke belakang, meninggal dunia orangnya. Antum tidak dimintai tanggung jawab di situ. Karena tujuan antum apa? Mengamalkan syariat, dan juga apa? Di situ para ulama telah menyebutkan ketika dia menghalau bukan tujuannya untuk membunuh. Paham ya? Kalau sampai pun dia mati, itu bukan tanggung jawab yang sholat tadi itu. Paham ya? Kalaupun seandainya dia tetap nekat, kita boleh melawannya dengan cara yang anak sebutkan tadi itu. Bukan kelahi di situ, bukan. Falyuqatilhu bukan maknanya antum bawa pisau sudah siap pisau gitu. Sekali enggak mau nurut, kedua ambil pisau tusuk, itu bukan. Paham ya? Jangan sampai memahami ini keliru ya. Karena sebagian orang mungkin memahami dohirnya. Falyuqatilhu, bunuhlah dia. Akhirnya sholat dia sudah siap-siap pisau dia. Paham ya? Siap pisau, nah, mau lewat dihalau dulu. Mau lewat yang kedua langsung diambil pisau tusuk orangnya. Enggak benar. Paham ya? Itu enggak benar ya. Maksudnya falyuqatilhu itu tahanlah sekuat mungkin. Jangan sampai lewat. Sampai-sampai disebutkan dalam barakallahu fikum ungkapan itu ya. Dalam sebuah hadis juga, kalau seandainya berdiam berhenti
berdiri selama 40 itu jauh lebih baik daripada lewat di depan orang salat. Paham ya? Nah, yakif arba'ina yauman atau arba'un barakallahu fikum khair min an yamur baina yadil musalli. Jadi berdiri selama 40, para ulama telah menyebutkan 40 bisa 40 hari, 40 ini yang jelas ihtimal. Itu jauh lebih baik daripada lewat di depan orang salat. Paham ya? Jadi kalau ada orang salat jangan lewat di depannya. Na'am barakallahu fikum. Sutrah kita bikin. Untuk masalah sutrah, paling kecilnya berapa itu enggak ada batasan tertentu. Paling kecilnya ya, paling tingginya berapa? Nah, baru sekarang akan kita baca. Paham ya? Paling pendeknya berapa? Tapi kalau untuk lembutnya, kecilnya itu loh ya. Nah, itu tidak ada batasannya yang jelas, nampak orang tahu kalau itu sutrah. Kalau cuma antum misalkan minyak wangi ini sutrah nih. Allahu Akbar. Orang enggak tahu kalau itu sutrah, tendang sama orang nanti ininya. Paham ya? Enggak cukup segini ya. Nah, tapi benar-benar sesuatu yang apa? Yang nampak orang tuh lihat. Kelihatan nampak kalau itu sutrah itu loh ya. Nah, memang enggak ada hadis yang membatasi. Untuk masalah apa? Untuk masalah kecilnya, ukurannya itu enggak ada yang batasi. Untuk masalah tingginya akan kita baca. Paham ya? Jadi kalau cuma kecil sekali misalkan antum apa namanya itu? Biteng ini ya, apa namanya? Lidi yang tancapkan ini. Bismillah, sutrah itu. Allahu Akbar. Panjang memang panjang. Cuma orang enggak tahu itu loh. Sama orang ini ditendang, ditabrak kan jatuh, tahu ya? Jadi harus benar-benar sesuatu yang nampak. Memang enggak ada batasannya tertentu, tapi sesuatu yang nampak. Orang itu tahu kalau itu sutrah itu ya. Orang tahu kalau itu sutrah. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah aqallu sutrah. Sutrah paling kecilnya muakhiratur rahl. Yaitu bagian belakang pelana. Bukan celana ya, pelana. Pelana itu biasanya kalau orang naik kuda, itu kan ada pelananya, ada pelana. Pelana itu yang antum dudukin di atas apa? Punggung kuda itu kan ada pelana. Pelana itu kalau antum cabut. Nah, antum cabut ini ditaruh gitu kan ukurannya kurang lebihnya kan sedira ini ya. Kurang lebihnya ya. Nah, barakallahu fikum sehasta. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau antum cabut, antum mau pelana enggak? Bukan celana loh. Kalau celana lain lagi, pelana. Pelana itu biasanya letakkan di punggung kuda itu loh. Kalau antum naik kuda langsung di atas kuda atau ada pelananya biasanya? Ada pelana. Pelana itu pelapis itu loh ya. Mahfum insyaallah antum? Paham enggak antum? Pelana itu. Insyaallah mahfum insyaallah ya. Nah, itu kalau antum ambil kemudian taruh di lantai itu kan nampak tingginya berapa? Paham ya? Kata beliau, muakhiratur rahl wa hiya qadru 'azmid dira', yaitu sesuai kadar apa? Tulang barakallahu fikum lengan. Dira. Lengan ini ya. Dira. Kalau atas namanya adud, lengan atas namanya adud. Namanya apa? Adud. Lengan atas ini, adudun. Wa huwa nahwu sulusai dira'. Ini perkiraan paling kecilnya, diperkirakan 2/3 dira', 2/3 hasta. Paham ya? Nah, ya kalau kita perkirakan kelihatannya pendek ya, kelihatannya. Cuman barakallahu fikum intinya itu ketika ditancapkan atau ditaruh itu, paham ya? Kalau sekarang dipermisalkan dulu pernah ditanyakan itu, barakallahu fikum antum tahu botol aqua yang kecil itu? Bukan yang paling kecil, yang sedang itu, yang kecil. Yang segini itulah. Kalau yang besar, ada yang kecil sekali. Ini enggak, bukan yang ini, bukan yang ini, yang sedang itu ya. Nah itu, dulu perkirakan di sana itu. Mineral lele itu loh ya. Nah itu. Barakallahu fikum segitu masuk itu. Itu sudah bisa dikatakan barakallahu fikum paling pendeknya. Paham ya? Mineral lele itu namanya kan? Nah itu. Itu kalau menjadi contoh seperti itu. Itu para ulama telah menyebutkan paling pendeknya itu. Cuman kalau ada yang lebih dari itu afdal. Bukan berarti kita langsung pakai yang kayak gitu, enggak. Kalau enggak ada. Paham ya? Adapun kalau digariskan yang katanya ada hadis digaris itu cukup, itu hadisnya lemah. Pernah dengar antum? Jadi kalau mau bikin sutrah langsung digaris depannya, garisnya itu sutrah katanya. Itu enggak benar ya, itu lemah hadisnya. Mahfum insyaallah. Jadi harus sesuatu yang ditancapkan, berdiri di situ, orang paham kalau itu sutrah. Nah, kita lihat sini. Bi ayyi kata beliau, wa yahsul bi ayyi syai'in aqamah baina yadayhi. Dan diperbolehkan membuat sutrah dengan sesuatu apapun yang bisa tegak di depannya. Paham ya? Kurang lebihnya tadi antum perkirakan paling pendeknya segitu tadi. Botol aqua yang sedang itu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau lebih tinggi dari itu bagus karena kadang orang enggak lihat. Dikirain cuma mainan, cuma tendang sama dia.
Paham ya? Tapi kalau botol aqua yang besar itu lumayan itu ya, sudah besar. Paham ya? Nah, apalagi meja, kursi itu udah cukup ya. Nah, maksudnya kalaupun enggak ada segitu bisa. Paham ya? Untuk lembutnya, kecilnya, nah sudah kami sebutkan tadi bahwasanya tidak ada batasannya. Paham ya? Tidak ada batasannya. Nah, intaha syarah Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullah qala al-Qadhi Iyad la khilafa anna sutrata masyru'atun. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya sutrah itu disyariatkan, cuman perselisihannya itu sunnah atau wajib gitu loh. Paham belum? Sutrah itu sunnah atau wajib, itu yang diperselisihkan para ulama. Yang rajih wallahu alam wajib. Sehingga ketika antum salat, tapi semampunya ya, ketika antum salat sendirian, upayakan mendekat ke sutrah. Upayakan mendekat ke mana? Ke sutrah. Kemudian kalau ternyata antum masbuk, terlambat, depan antum pergi, mendekat ke sutrah. Kalau ke depan, kalau ke samping enggak masalah, mundur ke belakangnya sutrah enggak masalah, tapi jangan jauh-jauh. Kalau jaraknya jauh, antum harus 5 langkah, 10 langkah jangan. Cukup berhenti di situ. Fattaqullaha mastata'tum, dalilnya itu. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Karena kalau antum jalan ke depan kalau sampai 10 langkah, namanya jalan-jalan. Enggak salat lagi nanti. Paham ya? Nah, salat begini jalan ke depan sampai 10 langkah. Orang dikirain, wah ini main-main salatnya. Kalau cuma 2 langkah, 3 langkah lah paling maksimal itu masih mending. 1, 2, 3. Tapi kalau sudah 10 langkah, bayangkan. Dari belakang antum ke depan dari sutra. Karena antum shaf kelima masbuk. Masjidnya masjid jami' besar itu masjidnya. Sutranya depan sana. Nah, enggak perlu antum jauh-jauh, situ aja sudah semampunya. Paham ya? Kalau ada saudaranya yang paham masalah sutra, dia ngambil sutra, didekatkan. Itu ta'awun namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Nah, apa kata beliau? Idza kana fi mawdi'in la ya'mal murur baina yadayhi. Kalau seandainya, nah barakallahu fikum, dia berada di suatu tempat yang tidak aman dari lalu lalang orang. Murur itu orang lalu lalang lewat di depannya. Nah, itu upayakan tetap ada sutra situ. Apa maksudnya ya? Karena kalau antum enggak ada sutra, itu orang lewat terus. Lewat di depan antum biarin, jangan. Anak kecil pun kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai mumayyiz, diajarin. Tapi kalau anak kecil masih kecil belum paham itu ya wajar, antum gini kan malah berobos ke bawahnya biasanya. Ini mas tangannya digandulin ayun-ayun itu biasanya anak kecil. Pernah soalnya. Paham ya? Jadi kalau anak kecil ya maklum lah. Anak kecil belum paham. Tapi kalau udah besar, udah mumayyiz itu barulah antum upayakan. Kalau anak kecil bisa cegah enggak masalah, tapi kadang anak kecil enggak paham. Antum gini kan malah dikira tidak apa? Tidak salaman. Paham ya? Atau gini kan malah ini digandulin atau berobos ke bawahnya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Maksudnya itu kita berupaya melatih dan juga mengajari anak-anak kita agar paham apa itu sutra dan juga dilarang untuk lewat di depannya. Wa madhhabuna annaha masyru'atun mutlaqah. Dan madhab kami Syafi'i. Kalau madhabuna, Imam Nawawi mengatakan madhabuna itu Syafi'i. Paham ya? Naam. Annaha masyru'atun mutlaqah. Bahwasanya sutra itu disyariatkan secara mutlak li umumil ahadits, dikarenakan hadis-hadis secara umum. Wa li annaha tasunu basarahu wa tamna' syaitan al-murur wa ta'arrud li ifsadis salati. Karena bisa menjaga pandangannya, serius, fokus, dan apa? Menghalang-halangi setan untuk lewat, dan apa? Menghalang-halangi setan untuk berupaya merusak salatnya. Tahan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, hanya sederhana aja gini aja, enggak usah terlalu ekstrim gini. Paham ya? Padahal gini aja ini. Nah, barakallahu tahan gini. Oke, ini terlalu ekstrim ini. Allah musta'an. Maksudnya tahan secara normal. Nah, seperti itu. Intaha. Syarah Muslim. Wa qala al-Imam Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimatullah alaih, qauluhu falyusalli ila sutrah. Ayo ini falyusalli, lamnya lam apa itu? Lamul amr. Al-asl fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Apa kata Imam Syaukani? Fihi anna ittikhadus sutrah wajibun. Di dalam hadis tersebut ada pendalilan bahwasanya menjadikan sutrah adalah wajib. Paham ya? Nailul autar. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya tentang wajibnya sutrah. Kalau salat jangan barakallahu fikum bermudah-mudahan dengan sutrah ini. Cari sutrah terlebih dahulu untuk diletakkan di depan kita. Kalau makmum bagaimana Ustaz? Kalau makmum enggak usah repot-repot nyari sutrah. Paham ya? Sutrahnya makmum itu imam. Paham ya?
Nah, jadi makmum itu sutrahnya imam itu. Imam itu yang tutup mencari sutra itu loh. Tapi kalau antum sendirian nyari sutra. Imamnya nyari sutra. Tapi kalau makmum tidak diperintahkan mencari sutra. Karena apa? Sutratul makmum, sutratul imam. Sutrahnya makmum, sutrahnya imam itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi, sutrahnya apa? Sutrahnya makmum itu ya sutrahnya imam itu, sehingga apa? Sehingga tidak perlu apa? Tidak perlu makmumnya membuat sutra sendiri. Nah, jadi ngikutin apa? Ngikutin makmumnya dan ngikutin imamnya tadi, barakallahu fiikum. Ini kesimpulannya. Jadi, sutra hukumnya apa tadi? Ahmad? Wajib atau sunnah? Wajib. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kemudian jadi sutra hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Nah, kemudian apa tujuannya adalah untuk mengusir setan tadi itu, karena setan terkadang apa? Meletakkan gangguan-gangguannya itu mungkin wujudnya bukan setan asli tapi manusia yang suka mengganggu orang ketika sholat atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Untuk masalah batasannya paling pendeknya tadi sudah kita lewati, muakhiratur rahl, itu bagian belakang pelana itu, pelana kendaraan kuda atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Hadisnya ini saja yang antum sawarkan besok pada pertemuan yang datang, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.